Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Kali ini saya cuma berbagi pengalaman bagaimana mengajar adik-adik sekolah minggu agar ceria, gembira, dan mengerti Dharma. Kuncinya satu, cuma satu. Anggaplah mereka anak kita sendiri. Berilah kasih sayang sebagaimana kita mengajar anak-anak kita. Lalu yang pasti harus ceria. Jangan kita ngajar anak sekolah minggu merengut. Lalu ekspresikan semua. Berani mengekspresikan wajah. Mimik kita tampilkan. Gerakan tangan, kaki, kepala semuanya bergerak. Ajak pula bermain tepuk. Kenapa? Karena agar adik-adik sekolah minggu ceria. Dan jangan lupa kasih hadiah. Siapkan hadiah-hadiah menarik untuk mereka. Misalkan saja lagu yang paling gampang. Kita sudah kenal dong lagu anak yang baik. Tetapi bernyanyi lagu anak yang baik dengan suasana gembira. Anak yang baik tiap hari bangun pagi. Ada ekspresi. Jangan cuma anak yang baik tiap hari bangun pagi. Gimana kita bisa mengajak mereka ceria? Nah, kalau kita mengajarkan anak-anak sekolah minggu tentang riwayat hidup Buddha Gautama, misalnya contoh ya, tentang kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini yang indah. Bodhisattva lahir. Dia berjalan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di ketujuh langkah itu beliau berseru, "Akulah tertua di dunia ini," dengan suara gagak gempita agar anak-anak menyimak. Ikuti, ayo adik-adik, ulangi. Kita ajak adik-adik untuk mengulangi apa yang kakak pengasuhnya ucapkan. Kenapa? Agar suasana jadi ceria. Bukan dengan bahasa yang sangat halus banget. Aku yang tertua di dunia ini. Aku pemimpin di dunia ini. Gimana mau semangat pengasuh sekolah minggu begitu? Semangat. Berikan semua yang semangat. Motivasi untuk mereka semangat. Juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, ya namanya anak sekolah minggu, jangan yang susah-susah. Nggak perlu tanya tentang Abhidhamma, Sutta atau Vinaya atau Parita yang panjang. Yang pendek saja. Misalnya, ayo adik-adik, pangeran kita, Pangeran Siddhartha lahirnya di mana? Di taman apa yo? Itu. Nah, ada yang bisa menjawab dengan benar. Kita kasih hadiah meskipun hanya pensil atau bolpen atau penghapus atau penggaris. Mereka kan gembira, bahagia. Full. Dalam hari itu kita membawa cerita full dengan hadiah-hadiah yang kita siapkan. Kalau para pengasuh belum siap, tentu siapkan dari pihak wihara. Kenapa? Karena inilah yang buat daya tarik. Apakah mesti yang mahal-mahal? Tidak. Bisa dengan fotokopi gambar Pangeran Siddhartha waktu lahir. Atau mungkin dengan mewarnai gambar pada saat mengupas kelahiran Pangeran Siddhartha dengan menggambar, mewarnai gambar sambil kita bercerita. Ayo adik-adik, inilah ya kelahiran
Bodhisatwa Siddhartha dengan berjalan 7 langkah di atas kuncup pohon. Mewarnai gambar teratai-teratai yang diinjak oleh Bodhisatwa Siddhartha. Kalau kita membawakan cerita dengan menarik, anak-anak tenggelam dalam kisah kita. Bahkan dalam kisah cerita yang kita sampaikan mungkin cuma 30 menit atau 40 menit. Tapi gak terasa loh, bisa hanyut sampai 2 jam. Mereka nggak ingin pulang. Dengan seksama mereka mendengarkan. Kenapa? Karena diselipkan lagu-lagu yang biasa mereka kenal juga. Misalnya waktu berjalan-jalan di hari Minggu, kita nyanyikan lagu hari Minggu. Minggu pagi cerah bersama kawan. Ada, kita ciptakan lagu-lagu yang menarik. Karena apa? Karena mereka sambil ceria. Nah adik-adik ya, sebelum kita berangkat ke wihara tentu pamit pada orang tua. Kita ajarkan bagaimana lagu menghormat kepada orang tua. Ini loh, kita tanamkan rasa bakti kepada orang tua. Lalu di wihara bersujud bernamaskara, kita nyanyikan lagu juga. Kenapa? Dunia mereka adalah dunia bermain. Jangan anak-anak sekolah minggu di sekolah sudah belajar, di wihara mencatat. Ayo adik-adik catat. Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Catat. Kamu nggak boleh bercanda. Aduh, Bapak Ibu sobat muda, kalau mengajar seperti ini, ya mungkin cuma sekali mereka datang. Setelah itu kapok, nggak mau lagi. Apalagi kakak pengasuhnya galak, pegang penggaris, siap menyabet yang nakal. Ini sekolah minggu atau hukuman? Jangan biasakan kita menghukum anak-anak. Nah lalu juga biasakanlah memberikan hadiah juga atas prestasi mereka. Sekedar saran Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, apabila wihara punya kendaraan, wihara punya mobil yang bisa menjemput adik-adik sekolah minggu, jemputlah mereka dan pulang antar kembali. Kenapa? Itu bentuk ajakan kita, bentuk peduli kita sebagai wihara, sebagai pengasuh sekolah minggu, atau mungkin sebagai kakak pengasuh sekolah minggu yang peduli kepada anak kita. Lalu kalau ada tugas di sekolah, misalnya tugas agama, kita bantu dalam hal belajar, bukan jawaban ya, tapi membantu. Inilah kenapa? Karena pelajaran agama Buddha di sekolah sejak SD, SMP, SMA pasti diajarkan riwayat, diajarkan sila, diajarkan samadhi, diajarkan dana, diajarkan paramita. Tentu dalam taraf level yang berbeda-beda. SD di mana, SMP di mana, SMA bagaimana, kita kasih perbedaan-perbedaan. Misalnya Pak Edi menyampaikan tentang dana di anak-anak sekolah minggu, akan berbeda kadarnya ketika mengupas dana di remaja, berbeda lagi ketika mengupas dana di pemuda, berbeda lagi ketika mengupas dana di kebaktian umum. Jadi Bapak Ibu kakak pengasuh yang berbahagia, kita pakai level. Lalu tentu ekspresi kita kalau mengasuh sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu pakai mimik. Misalnya ada acara ulang tahun bulanan ya. Wah, bulan ini ulang tahun siapa? Bulan Februari siapa? Ajak nyanyi dengan ceria. Jangan nyanyi
ulang tahun tapi mimingnya sedih. Aduh. Silakan. Kita punya berbagai macam lagu Budi, lagu ulang tahun versi Budi, silakan. Tetapi dengan keceriaan, ya. Ceria. Maka itu para pengasuh sekolah minggu yang punya problem, yang punya beban, jangan ngasuh dulu. Duduk di wihara, diam. Nah, kalau kakak-kakaknya ceria, ajak. Kenapa? Karena mengasuh sekolah minggu adalah hal yang sangat menyenangkan. Saya berharap ya, kakak pengasuh bisalah belajar pantomim. Memperagakan gerakan-gerakan pantomim. Ini adalah bagian yang sangat menyenangkan. Belajar puisi, belajar bernyanyi, belajar bermain teater. Agar apa? Agar menyenangkan. Ingat, para pengasuh sekolah minggu bukan menghafal. Anak-anak sekolah minggu bukan sekadar mencatat pelajaran, tetapi mereka kebaktian memang untuk meningkatkan keyakinan terhadap Triratna, mempelajari ajaran-ajaran Buddha dengan rasa senang damai. Kita kenal Ehipasiko, datang lihat buktikan. Kalau terbalik bagaimana? Datang lihat takut, bosan. Makanya kita harus berpikir, anak-anak ini ke wihara harus kembali tenang-tenang. Nah, saya punya metode yang mungkin bisa kakak pengasuh, bapak ibu bisa terapkan. Bagaimana? Mengasuh dalam bercerita jangan sampai habis. Misalnya tentang riwayat Sang Buddha, riwayat hidup Buddha Gautama. Ketika kita membawakan tentang pada masa remajanya, adik-adik, Pangeran Siddhartha belajar kepada gurunya begitu antusias. Karena apa? Pangeran pintar, disukai oleh teman-temannya. Bagaimana cara mereka belajar? Pangeran Siddhartha dengan semangat. Tapi kenapa Pak? Kenapa? Sayang, waktunya sudah habis. Kita lanjut minggu depan. Oke ya. Jadi minggu depan adik-adik datang kembali. Kita sambung kisahnya. Ini loh. Kita buat ada penggalan-penggalan kisah supaya mereka tertarik. Inilah. Maka itu Bapak Ibu Sobat Buddha dan para pengasuh membuat kisah-kisah, cerita-cerita yang menarik. Kalau bisa ada musik backgroundnya. Di wihara disediakan musik memang pendukung kisah kita. Ada. Atau mungkin Anda pakai PowerPoint atau gambar-gambar atau apapun. Ada alat bantu untuk mereka ingat. Apalagi kalau pakai gerakan, pasti mereka tertarik untuk ikut terus mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini membawakan kesan yang berarti buat semua. Semoga kakak-kakak pengasuh bisa membuat sesuatu yang berbeda agar jadi kenangan terindah untuk adik-adik sekolah minggu kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Salam sehat. Namo Buddhaya.